Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Vina. Di video kali ini saya mau bikin roti yang lagi viral baik di Indonesia maupun di Korea. Ini seliweran banget di Instagram juga, jadinya saya penasaran gimana cara bikinnya. Ini rotinya enak, perpaduan antara cream cheese dan bawang putih. Dan yang penasaran cara membuatnya, tonton terus ya video sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahan dan cara membuat. Pertama di sini kita bikin adonan rotinya dulu. Ini saya pakai susu yang suhu ruang aja ya, nggak dingin dan nggak hangat. Kemudian masukkan gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok teh vermipan, kemudian kita aduk merata seperti ini sampai gulanya larut ya teman-teman. Kemudian kita diamkan sekitar 15 menit sampai raginya atau vermipannya berbusa. Dan jangan lupa ditutup ya. Dan ini setelah 15 menit ini sudah berbusa teman-teman. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lain. Masukkan telur, kemudian aduk merata. Lalu masukkan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu pro sedang atau tepung terigu serbaguna. Kalau mau hasilnya lebih bagus bisa pakai tepung terigu pro tinggi ya. Lalu kita aduk rata seperti ini. Lalu uleni dengan tangan dan pastikan tangannya sudah bersih dan kering ya teman-teman, supaya adonannya itu nggak begitu lengket. Kemudian kita uleni sampai 3/4 kalis. Kalau adonan sudah 3/4 kalis, kemudian kita masukkan mentega yang suhu ruang. Di sini teman-teman bisa pakai margarin. Kemudian masukkan juga garamnya ya. Lalu kita ulangi lagi sampai tercampur merata dan kalis ya teman-teman. Kalau mau adonannya bisa diuleni aja seperti ini di baskom sampai adonannya kalis. Kalau mau lebih mudah bisa pakai silikon mat seperti ini ya teman-teman. Kita uleni lagi sampai adonannya benar-benar kalis dan elastis. Karena kalau roti itu harus sampai elastis ya teman-teman, supaya kalau sudah dingin rotinya itu tetap lembut dan empuk. Kalau mau nguleni pakai tangan, usahakan terigunya nggak lebih dari 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu banyak kita bikinnya itu lumayan capek juga kalau nguleni pakai tangan seperti ini. Kita uleni sekitar 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit ini adonannya sudah kalis dan elastis. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Lalu kita tutup aja pakai plastik seperti ini. Kemudian kita istirahatkan adonan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah cukup mengembang, kemudian kita kempiskan adonannya. Lalu kita bagi dan timbang. Adonannya saya bagi menjadi 8 bagian, kemudian saya timbang dengan berat sekitar 53 sampai 54 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup supaya adonannya itu nggak kering. Lalu kita rounding aja adonannya seperti ini supaya mulus.
Ini sudah dironding semuanya, kemudian kita tata di loyang dan jangan lupa loyangnya dialasi dengan baking paper dan olesan sedikit margarin ya teman-teman. Lalu kita tata di loyang seperti ini dan jangan lupa diberi jarak supaya kalau sudah matang dan mengembang, adonannya ini tidak lengket satu sama lain. Lalu kita tutup seperti ini. Bisa pakai kain bersih juga. Kemudian kita istirahatkan sekitar 60-90 menit tergantung suhu ruang di tempat masing-masing ya. Dan setelah 60 menit ini adonannya sudah mengembang, lalu kita panggang dan jangan lupa sebelum memanggang kita olesi dulu adonannya dengan susu cair. Kalau sudah dioles dengan susu cair, kemudian kita panggang ya teman-teman. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 15 menit. Lalu kita panggang adonan rotinya seperti ini pakai suhu 175 derajat Celcius. Kita panggang kurang lebih 8 menit menggunakan api bawah, lalu lanjut menggunakan api atas sekitar 3 menit aja ya teman-teman. Nah, ini rotinya sudah matang, kemudian kita keluarkan dari oven dan usahakan menggunakan api atas, jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup 3-5 menit aja supaya bagian atas roti ini tidak terlalu coklat atau tidak terlalu gosong gitu, karena nanti mau kita panggang lagi setelah kita beri filling dan saus bawang putihnya. Dan setelah keluar dari oven, jangan lupa langsung diolesi mentega ya teman-teman secara menyeluruh seperti ini supaya rotinya ini nggak keras. Menunggu rotinya hangat, kita bikin saus bawang putihnya terlebih dahulu ya. Di sini kita tuangkan margarin atau mentega yang sudah kita cairkan terlebih dahulu. Bisa pakai mentega yang asin atau pakai yang tawar seperti yang saya pakai ini. Lalu masukkan parsley yang sudah dicincang halus seperti ini. Ini saya pakai 5 helai parsley ya teman-teman. Kalau mau pakai yang kering juga boleh ya. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini saya pakai 7 butir bawang putih yang sudah saya cincang halus seperti ini. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Kalau menteganya sudah asin nggak perlu garam ya teman-teman. Berhubung mentega saya itu tawar, jadi saya pakai garam supaya lebih gurih. Lalu masukkan 1-2 sendok makan mayones, setengah sendok makan creamer atau SKM putih seperti ini. Lalu kita aduk merata ya teman-teman. Lalu masukkan 1 butir telur, kocok lagi sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan, kita lanjut bikin fillingnya ya teman-teman. Bikin fillingnya ini mudah banget teman-teman karena tinggal dicampur aja jadi satu. Kita masukkan terlebih dahulu cream cheese-nya. Lalu kita tuangkan susu cair, saya pakai 10 ml, bisa pakai whipped cream cair juga ya. Lalu kita campur merata seperti ini, bisa pakai balon whisk, sendok, garpu, atau pakai kaki mixer seperti ini ya teman-teman. Kita campur merata sampai teksturnya itu creamy banget. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan mayones. Kemudian kita campur merata lagi seperti ini. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita tuangkan ke plastik segitiga seperti ini.
Nah, filling dan saus bawang putihnya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita lanjut belah rotinya. Ini rotinya empuk banget teman-teman. Kita belah menjadi 8 dan usahakan pakai pisau yang tajam ya teman-teman, supaya nggak terlalu beremah. Kita belah atau kita potong rotinya, jangan sampai putus ya. Ini rotinya lembut banget teman-teman, kira-kira seperti ini ya bentuknya setelah kita belah. Bisa juga kita belah seperti ini ya, jangan sampai putus. Lalu kita beri filling bagian yang sudah kita belah tadi di semua sisi. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalau sudah diberi filling semuanya, kita celupkan ke saus bawang putihnya secara menyeluruh. Seperti ini ya teman-teman, usahakan secara menyeluruh bagian pinggirnya. Kalau kurang bisa ditambah lagi seperti ini. Kemudian kita tata di loyang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini sudah cukup merata. Kemudian kita beri topping, bisa pakai keju cheddar seperti ini, sesuai selera aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu kita oven lagi sekitar 10 menit pakai api atas bawah dengan suhu 175 derajat Celcius tergantung oven masing-masing. Ini rotinya sudah matang teman-teman, kemudian kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia teman-teman, roti cream cheese bawang putihnya sudah jadi. Ini ala-ala Korea banget, nggak perlu ke Korea buat makan roti ini ya. Kita bisa bikin di rumah. Kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Rotinya lembut dan fillingnya ini creamy banget. Saus bawang putihnya ini juga gurih. Wajib dicoba di rumah ya. Jujur ini saya langsung habis 2 biji teman-teman, saking enaknya. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan pastikan like jika teman-teman suka video ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.